Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Afi. Ya, Bu Ingar, selamat malam. Ya, Selamat. hari ini spesial Bu Afi. Jadi hari ini konsultasi online kita tentang seputar anak berkebutuhan khusus. Spesial hari ini episode kelima ini kita tidak ada penanya Bu Afi, tetapi nanti kita akan berbicara berdua saja. Kemudian juga kenapa kok kita mengangkat tema yang episode kelima ini berdua? Karena memang selama ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mampir secara tidak sengaja ya dalam tanda kutip ketika setelah terapi anak-anak, kemudian ada orang tua yang membutuhkan informasi tentang hal ini yang akan kita bicarakan. Baik, yang semoga hari ini nanti tema malam ini bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. Untuk yang Bapak Ibu yang ingin bergabung, boleh bergabung di konsultasi online bersama Ibu Afia Atifah, terapis bicara dari Rumah Terapi Almas. Bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi dalam video ini. Untuk mempercepat waktu, tema hari ini, tema episode kelima hari ini, tentang penggunaan pemakaian pada Ananda. Baik itu Ananda yang berkebutuhan khusus, terutama yang kita utamakan karena memang kita konsultasi online seputar anak berkebutuhan khusus, tetapi juga mungkin bisa kita ambil ilmunya juga untuk anak-anak selain yang berkebutuhan khusus. Baik, tidak memperlama, jadi langsung saya ini ke Bu Afi. Selamat malam Bu Afi. Ya, Bu Ingar, selamat malam. Ya, jadi spesial Bu Afi hari ini. Hari ini tidak ada penanya khusus sih sebenarnya, cuma pertanyaan ini sangat sering mampir gitu, tidak sengaja, kemudian juga akhirnya jadi mengusik gitu. Apakah apakah pemakaian dot ini itu berpengaruh besar gitu pada perkembangan Ananda, terutama di perkembangan bicaranya gitu. Apakah berpengaruh atau seperti apa? Monggo Bu Afi ini nanti sambil kita diskusi bareng. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, akhir-akhir ini ya, ini kita to the point ya. Jadi memang problem dot ini hampir dikatakan hampir semua ya, sering sekali saya menjumpai anak-anak yang punya problem gangguan bicara terutama ya. Kalau gangguan bahasa kan tidak secara spesifik ada pengaruh dari dot ini, tapi lebih ke bicara. Anak-anak ini masih minum susu dengan dot, padahal usianya sudah lewat dari 3 tahun gitu. Bahkan ada yang sampai 6 tahun. Itu ada, masih ngedot. Nah, biasanya saya selalu kepada klien-klien ini kalau konsultasi gitu ya, saya kan mesti tanya, masih ngedot nggak gitu. Dan itu sering rata-rata kebanyakan lah ya, kebanyakan. Itu ya Bu masih gitu. Sampai sekarang. Kemudian kalau saya bilang disape ya, start terapi kalau bisa disape. Kebanyakan tuh orang tua kemudian, waduh Bu, nanti tidurnya gimana ya? Nggak bisa ya kalau nggak pakai dot itu, susah tidur, terus marah, terus ada juga yang beralasan, nanti susunya bagaimana? Nanti gizinya bagaimana? Banyak sekali ya argumen gitu ya dari orang tua. Nah, kenapa sih saya itu selalu meminta gitu ya, menyarankan tolong dotnya disapi, gitu. Terutama kalau usianya sudah 3 tahun. Jadi gini, pertama, kalau dia sudah lebih 3 tahun, kita coba cari ini ya, mundur ya, filosofinya dot ini kan pada awalnya dipakai oleh bayi ketika bayi ini terkendala menyusui ibunya kan ya.
penciptaan awal dot ini loh sebenarnya, ya kan? Jadi puting silikon, puting dot itu kan dibuat menyerupai, mendekati seperti puting susu ibu, gitu kan? Ya. Kalau ada anak-anak yang terkendala tidak bisa ASI, maka dia pakai dot kan gitu ya. Nah, kalau kita melihat durasi anak menyusui ya dengan ASI itu kan kalau di Muslim kan 2 tahun. Nah, ternyata memang ada penelitian juga saya pernah baca, memang optimalnya adalah di 2 tahun. Nah, maka kalau kita memang menganggap asumsinya adalah dot ini adalah pengganti dari puting susu, maka berarti dot ini sebenarnya ya 2 tahun saja sudah cukup kan gitu kan. Jadi kalau sudah lebih 2 tahun, ya sebenarnya nggak apa-apa juga sudah lepas. Anak sudah bisa minum pakai gelas, anak sudah minum pakai sedotan, ya. Kemudian anak sudah makan makanan padat, sudah minum minuman berbagai tekstur gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan untuk minum susu melalui dot itu sudah tidak sebutuh seurgent ketika dia masih 0 sampai 2 tahun. Nah, ini kita bicara secara filosofinya itu. Tetapi kadang kan kebablasan ya. Saya sendiri nih anak saya dulu itu yang sulung itu dot. Yang nomor 2 ASI. Nah, yang dot ini anak saya itu sampai 3 tahun. Saya terlupa. Terapis bisa sampai lupa ya gitu ya, hilang ya. Terapis juga manusia. Karena saya merasakan itu jadi seperti kebiasaan. Kalau mau tidur dot, kalau nangis diberi dot gitu kan supaya tenang. Lagi rewel dikasih dot supaya anteng gitu kan. Jadi saya kemudian menyadari loh, iya ya sudah besar nih anak 3 tahun ya. Anak saya juga dulu kan speech delay yang sulung. Nah, kayaknya kok nggak pantas ya kalau sudah 3 tahun ya. Pertama saya melihatnya itu waktu itu. Namanya anak pertama kan sepintar-pintarnya kita punya teori, kadang lupa juga gitu. Anak pertama itu kayak masih yang everything gitu ya, semua gitu. Oke, nggak bisa kita terlalu khawatir kadang nggak mau nanti khawatir kurang gizi, nanti khawatir ini dan lain-lain gitu. Kemudian saya melihat loh, kok ternyata dampak ke perilaku jadi apa ya, jadi mudah emosi, tantrum, kalau nggak dipenuhi langsung marah gitu kan, rewelan dan sebagainya lah ya. Kemudian saya pikir oh iya ini kayaknya ini harus lepas. Nah ini saya cerita untuk pengalaman dulu ya. Jadi akhirnya di usia 3 tahun itu persis saya langsung putuskan untuk melepas karena memang reseptifnya bagus nih anak saya langsung sounding terus. Dotnya sudah selesai, sudah tidak minum pakai dot lagi, sekarang pakai gelas gitu ya. Kemudian karena saya Muslim ya saya pakai doa gitu ya. Jadi saya doakan terus sama seperti kalau orang-orang menyapit gitu lah ya. Akhirnya alhamdulillah meskipun awal-awal rewel gak karuan gitu, akhirnya ini terlewati. Dan sejak saat itu memang lebih stabil gitu loh emosinya. Lebih nggak rewelan, nggak tantrum gitu. Nah, setelah kemudian saya semakin banyak menangani kasus-kasus ya untuk gangguan bicara, saya juga mengikuti training-training. Akhirnya saya menemukan oh iya memang dot ini ternyata ada dampak gitu. Pertama dari sisi artikulasi ya. Jadi artikulasi itu gini, kejelasan bicara. Dampaknya dot di mana? Dot ini kan kalau gerakan utamanya itu kan menghisap ya Bu ya. Ngenyot ya, menghisap. Nah, ini kan gerakan basic awal anak-anak bayi oral motornya itu kan salah satunya ya yang dasarnya adalah menghisap. Menghisap puting, entah puting susu, entah puting dot gitu. Seharusnya otot-otot mulut ini harus berkembang lagi gitu. Harus kemampuannya itu berkembang
Jadi menghisapnya ini sudah gitu loh, sudah selesai, ada fasenya. Jadi dia harus kalau skill itu kita upgrade gitu. Jadi kalau dia tetap menghisap terus, ngenyot puting terus, maka nanti kemampuan otot-ototnya juga ini nggak bagus perkembangannya. Saya pernah baca artikel malah sampai 18 bulan aja di luar negeri ya, dot itu. Saya pernah baca artikel berbahasa Inggris di ahli luar negeri itu malah menyarankan dot itu sebenarnya cukup 18 bulan. Kalau di kita, kalau saya sih oke lah ya, misalkan 2 tahun, karena ASI juga kan 2 tahun. Tapi seringnya kan sampai nggak mungkin kayaknya 2 tahun selesai dot. Ya, coba Bu Inggar amati sekitar. Bahkan kemarin, nggak hanya kemarin ya, saya pernah ada yang berkonsultasi itu sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun masih ada yang itu. Jadi, wah gimana ya gitu loh. Jadi kalau misalkan otot-otot ini masih dipakai menghisap terus, nanti dia jadinya nggak latihan untuk tahap berikutnya. Jadi sedotan bisa nggak? Kalau sedotan bisa ya sudah, sedotan aja. Minum dari gelas bisa nggak? Bisa ya sudah. Kecuali misalkan memang ada kesulitan untuk masuk ke tahap berikutnya. Minum dari gelas nggak bisa, misalkan. Dari sedotan nggak bisa. Sehingga dot. Itu kan untuk yang kasus-kasus tertentu ya. Jadi saya peragakan begini, ini saya kebetulan ada boneka. Jadi kalau dot itu, perbedaannya ya kalau kita pakai dot sama misalkan minum dengan gelas atau sedotan. Ini kalau dot itu posisi bayi atau posisi anak itu kan harus tidur ya. Kalau duduk kayak begini nih, kira-kira susu bisa turun nggak? Meskipun dikenyot. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Bisa, harus tidur ya? Iya. Nah, harus tidur. Bahkan ada beberapa dot itu, kalau dot yang terbaru sih memang produk-produk terbaru itu kalau dia tidak dikenyot, dia berhenti. Supaya nggak tersedak gitu. Tapi kalau dot yang masih produk-produk lama, itu kalau dia nggak dikenyot, dia tetap netes. Makanya anak yang tertidur sambil ngedot biasanya sampai luber-luber gitu kan di mulut ya. Nah, kalau dia posisi tidur kemudian ngedot, ujung puting ini kan langsung ke sini ya. Langsung masuk gitu, jalannya cepat gitu. Jadi langsung kenyot, langsung masuk. Jadi ini nggak latihan nahan. Nggak latihan menahan cairan. Beda dengan kalau kita minum dari gelas. Kalau dari gelas justru harus duduk. Nggak mungkin dia tidur. Tersedak nanti ya kan. Justru dia duduk, tegak begini. Bahkan kita kalau nggak tegak aja agak rebahan gini ya. Misalkan kalau lagi sakit rebahan. Tetap nggak bisa. Pasti berbahaya. Kepala setidaknya tegak. Badan boleh rebahan tapi kepalanya tegak pasti. Yang ideal adalah tegak begini ya. Nah, ketika minum gelas, dari gelas, air itu nggak mungkin langsung ke sini. Kita akan tampung dulu di sini. Ya, pada saat menampung air di sini, di rongga mulut ini, maka otot-otot ini tuh latihan gitu loh. Latihan kekuatannya itu terlatih kan. Nampung, kemudian telan. Ditampung sedikit, telan. Nah, kalau misalkan dot ini nggak kerja, nggak terlalu bekerja, hanya kerja menghisap. Tapi untuk menahan, latihan menahan ini nggak bisa. Nah, sedotan juga gitu. Coba ingat-ingat kalau kita harusnya sih ini langsung praktek ya, misalkan Bu Indah. Sedotan nih, itu langsung masuk nggak mungkin. Pasti di sini ditahan telan gitu kan, tahan telan. Nah, terus korelasinya sama bicara gimana ya? Intinya ketika kita bicara itu kan butuh kekuatan otot ya, otot-otot mulut ya. Jadi kita bicara itu gerak-gerak kan, yang lidah, yang pipi, rahang, bibir semua kan gerak. Jadi kita bisa ujung lidah, tengah, kemudian bibir kadang rapat, kadang mangap gitu ya. Nah, kekuatan otot ini latihannya melalui dengan alamiahnya adalah makan dan minum. Jadi kalau misalkan
ada tahapan di mana makan minumnya ini ada sedikit masalah, jadi kayak ngedot ini kan lama nggak selesai sampai usia lebih dari 3 tahunan. Nah ini biasanya berpengaruh, ya kan? Ini dari segi ini ya otot ini ya kemampuan ototnya, otot mulut. Nah sekarang dari segi isi dotnya. Kalau anak ini minum sufor banyak, biasanya kan kenyang. Nah, kenyang kemudian nggak terlalu tertarik sama makanan padat, ya kan? Jadi coba Bu Inggar ingat kalau pas ada klien yang ini belum bisa makan Bu ternyata, jadi masih minum susu toh gitu kan? Iya. Nah, padahal dengan susu dia kenyang. Kalau sudah kenyang, biasanya mesti makan itu susah. Iya kan? Lah sufor itu kenyang. Kita aja saya kalau habis minum susu gitu ya, itu kenyang nggak terlalu kepengen makan. Nah, kalau dia tidak terlalu kepengen makan, tidak terlalu berselera, berminat, terus dari mana dia latihan mengunyah, ya kan? Iya. Akhirnya jadinya malah udahlah dia masih menghisap gitu ya, puting, plus dia tidak pernah dilatih mengunyah makanan padat. Padahal latihan mengunyah makanan padat ini bukan hanya saat mengunyah ya, motong gitu ya, kemudian ngunyah, habis itu telan. Ini kan gerak semua. Lidah itu gerak semua. Makanan padat itu kan macam-macam nih. Mungkin teksturnya agak-agak crunchy, kemudian alot gitu ya, kenyal-kenyal, keras dan lain-lain. Semua tekstur itu kalau anak tidak pernah punya pengalaman mengunyah tekstur itu, terus latihannya dari mana? Padahal dengan latihan alami melalui makanan itu, nanti gerakan itu pula yang dibutuhkan pada saat kita bicara. Kita bicara ini dengan berbagai konsonan yang berbeda-beda ya produksinya. Itu tanpa kita sadari sebenarnya di dalam itu gerak-gerak. Coba kalau kita bilang katakan. Bu Inga coba bilang patahkan. Ketika pa, otot apa yang bergerak, yang bekerja? Ta, ya kan, ujung lidah. Ka. Nah itu kalau kita bicara cepat, pataka, maka kita harus benar-benar switch gitu kan. Habis minum, ujung lidah naik, kemudian belakang naik gitu kan. Terus ini baru 3 suku kata. Kalau kita bicara panjang kayak gini, habis segala macam konsonan ya, kita padukan. Maka kerjanya luar biasa kan. Nah, latihan alamiahnya itu makan. Jadi pengaruhnya kalau tadi Bu Indah nanya, pengaruhnya biasanya ke artikulasi pertama. Artikulasi bukan hanya langsung dari dotnya. Intinya kalau anak dot dia jadi jarang latihan untuk makan gitu, mengunyah ya. Ini yang nanti berpengaruhnya ke artikulasi atau kejelasan bicara. Kemudian pengaruh keduanya adalah emosi. Jadi anak-anak ini biasanya menjadikan dot kalau masih 0 sampai 2 tahun memang kebutuhan ininya ya, kebutuhan masih yang sifatnya biologis gitu, pengen minum, haus dan memang kemampuannya di situ sama kayak anak mau ASI. Tapi kalau sudah lebih dari usia 2 tahun sebenarnya itu lebih ke ini aja sih, lebih ke psikis. Jadi nyaman gitu loh, tenang gitu kalau ngedot. Saya dulu perhatikan anak saya kalau ngedot tuh kayaknya nggak bisa diutik-utik, dia fly gitu ya, tenang gitu. Lagi rela kayak apapun kalau dikasih dot anteng gitu kan. Nah kalau dia usianya sudah besar, anggaplah ini 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kemarin tuh ya ada kasus 6 tahun masih ngedot. Dia jadinya tidak belajar bagaimana nih mengatasi ketidaknyamanan yang dia rasakan saat dia terganggu gitu ya emosinya, entah ketemu hal yang tidak menyenangkan atau apapun. Dia tidak belajar menghandle emosinya, mengontrol dirinya dengan cara yang seharusnya dilakukan oleh anak usia tersebut, usia 4 atau 5 atau 6 gitu. Kan harusnya kalau sudah usia segitu ya kita belajar menyelesaikan
ketidaknyamanan yang kita rasakan itu tidak dengan bantuan alat. Kalau dia masih pakai dot kan berarti dia masih bergantung pada benda ya, di mana benda tersebut sebenarnya sudah tidak pantas gitu loh untuk digunakan oleh anak usia 4 ke atas. Ini saya pakai 4 dan cara orang tuh kadang minta taruhlah kita mundur gitu. Masih nggak tega Bu, masih nggak tega. Oke lah. 4 itu sudah susah itu kita melepas. Iya. Dan terus itu berarti emosi. Biasanya nih anak tuh tantruman. Jadi dari pengalaman ketika saya menyarankan Bu dilepas dotnya ya bertahap, itu anak tuh mengalami perubahan dari yang tadinya dia gampang marah, nggak bisa kontrol, dia jadi lebih stabil, lebih anteng, lebih pinter, ya kan? Memang prosesnya susah, tapi jangan bilang nggak bisa. Kadang kan nggak bisa, ya kan? Sering gitu ya. Belum bilang nggak bisa. Coba deh, dicoba Bismillah. Daripada nanti malah mau sampai kapan gitu loh, nunggu anak mau lepas sendiri. Iya kalau mau lepas sendiri, kalau enggak kan kita jadi nggak ada ikhtiarnya nanti gitu. Dicoba. Kemudian kalau rewel gimana? Justru kalau saya ya, ketika anak masih kecil, kalau rewel, kita nyelimurinnya itu gampang. Lebih gampang. Kalau saya dulu ini ajak misalkan naik motor gitu ya keliling komplek, udah diem tenang, atau kita gendong sebentar, kita dongengin misalkan, kita usap-usap punggung dan lain-lain, kita peluk. Kalau besar kan malah susah ya. Kalau dia tantrum kayak apa tuh handle-nya? Kita aja kalau ada anak tantrum yang badannya sudah besar kan susah. Oke, tadi 2 ya. Berarti pertama artikulasi, kedua ke emosi ya. Ada lagi juga yang tadi sih mengenai dia kemampuan makan. Jadi isinya. Oke, kalau misal bukan sufor gimana gitu ya, air gitu kan. Tadi sufor mengenyangkan, itu jadinya dia kurang minat makan gitu ya. Kalau misalkan kan ada ya kasus yang diisinya air, gitu, air madu. Ya secara isi oke lah ya, air bukan susu. Tapi sebenarnya kalau memang sudah bisa lepas ya sebaiknya lepas. Kita itu jangan jangan, kalau saran saya sih jangan banyak excuse gitu. Nggak bisa Bu, kan dia ini, kan dia itu gitu. Nanti begini, nanti begitu. Belum sudah mental block nanti. Kalau sudah mental block begitu sebenarnya permasalahannya bukan di anaknya, tapi di orang tua. Iya. Nggak tega. Gitu. Iyalah paham ya, nggak tega kan. Saya juga pernah merasakan. Tetapi saya berpikirnya jangka panjang justru. Masa depannya. Kalau saya nggak tega sekarang, nanti dampaknya malah perkembangannya nggak optimal gitu kan, malah kita berarti bukan wujud care tapi malah kita seolah-olah menjerumuskan anak ke tahapan berikutnya yang ternyata nggak baik gitu ya kan. Iya betul. Nanti malah biasanya mereka akan datang kembali atau ketika ada masalah Bu Afi baru gimana caranya ini gitu. Maksudnya ketika mereka menemui masalah gitu, misalnya anak nggak pernah bisa dikasih menu makanan yang lain gitu karena menolak gitu. Jadi karena dotnya tadi itu, jadi lebih suka susu daripada makan gitu. Ketika sudah menemui kayak gitu baru mereka nanti bagaimana ini cara menghentikannya. Biasanya seperti itu, tapi ketika belum menemui masalah ya masih aja dijalani gitu. Ya, nah biasanya terus ketemu masalahnya setelah makin besar kan? Udah besar ya. Kita masih tetap belum mau makan gitu ya, belum mau makan nasi misalnya. Pilih-pilih gitu misalnya. Nah, padahal sebenarnya ketika konsul-konsul awal itu saya pasti. Jadi kalau dia masih 3 tahun justru udah ya mulai dilepas. Oke, kadang ada yang molor gitu. Saya sih gini. Saya bisa apa ke orang tua ya? Kok itu kan di orang tua gitu ya. Mau melepas atau enggak gitu.
Saya hanya memberikan pandangan. Kalau nanti tidak dilepas, konsekuensinya tuh begini loh. Jadi progresnya itu tidak terlalu cepat untuk proses terapinya, yang emosinya, yang artikulasinya, yang kemampuan makannya gitu ya. Ya monggo kalau mau lanjut, kan misalkan belum tega, tetapi konsekuensinya biasanya kemudian orang tua itu berproses untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Aku ini sudah siap belum sih, gitu lah. Nah, saya kan nggak Tapi mungkin. kadang-kadang terhenti ini Bu Afi, terhentinya ketika sudah dilepas nih, proses melepas. Kemudian anak menjadi kurus, terus rewel, keadaan makan, akhirnya nanti jarang terjadi deh, dengan dari pengalaman ya. Setelah saya di melihat awal-awal Bu Afi biasanya begitu. yang dikhawatirkan itu, tapi setelah terjadi dilepas benar ternyata enggak kok. Ada kok yang kita yang waktu itu kemudian kayaknya lama, baru setahun kemudian apa 2 tahun kemudian lepas kok beneran. Ini sudah lepas Bu Afi, alhamdulillah sekarang sudah bisa ini. Alhamdulillah ternyata ya enggak kurus kok. Enggak beneran. Jadi, khawatir ya. Kalau masalah gizi nih, saya bukan anti sulfur, enggak sih. Anak saya yang satu juga kan sulfur gitu. Cuman begini loh, kita itu jangan kemudian mendewakan juga ya, seolah-olah kalau enggak sulfur terus gizinya kurang gitu loh. Enggak kan? Kan ada makanan padat lain. Justru makanan padat ini bergizi gitu loh, kayak sayur, buah, ya kan, lauk, protein, nabati, hewani, ya kan. Jadi kalau misalkan awal-awal memang butuh sulfur karena kita terkendala ASI, oke. Tapi setelah selesai anak mulai mengenal makanan-makanan lain, gizi itu bisa dari situ, iya kan. Malah kayaknya lebih bagus kan, alami kan. Iya betul. Alami, mineralnya alami gitu. Jadi kita jangan terlalu khawatir soal itu. Kalau toh memang mau susu, ada susu lain ya, susu kotak misalkan, atau UHT lah ya. Jadi susu murni juga bisa. Itu pun kalau bisa jangan terlalu banyak, karena ya itu tadi kalau kenyang susu, dia jadinya males makan. Kalau males makan, otot-ototnya kurang terlatih, gitu. Males makan padat, gitu kan. Iya, jadi kadang khawatir berlebihan. Nah, saya khawatirnya begini justru, orang tua itu ya, kalau orang Jawa bilang nggak boleh maido, ya kita nggak boleh judge. Saya paham dengan kondisi kekhususan anak, kadang kita itu tanpa sadar kita overprotect gitu kan. Kita overprotect, terlalu khawatir, kemudian seolah-olah janganlah, nggak tega gitu, kasihan gitu, karena kita melihat mungkin ada riwayat-riwayat yang khusus ya, entah ketika kehamilannya sering ada masalah atau sering sakit atau macam-macam ya, atau mungkin anak tunggal atau anak pertama yang masih benar-benar semua buat dia gitu ya, kayak saya dulu kan. Jadi ketika anak pertama begitu, nggak tega, kasihan, sering ditinggal kuliah gitu, oh kasihan dia, ini macam-macam lah ya. Akhirnya saya jadi, oh iya saya kok jadi kelupaan gitu ya, lupaan nyapih dot, lupaan nyapih diapersnya gitu. Jadi tapi insya Allah kalau kita segera sadar, maksud saya begini, kita boleh lupa, manusiawi, terlupa gitu ya. Tapi begitu kemudian kita dapat pencerahan dari profesional gitu ya, ketika konsultasi entah dari dokter, psikolog atau terapis, jangan denial, pesan saya gitu, jangan masa sih gitu loh berpengaruh. Ada kok itu anak tetangga saya misalkan sampai TK ngedot nggak apa-apa, atau kakaknya dulu ini ngedot sampai TK juga nggak apa-apa, nggak telat ngomong gitu. Nah kalau gitu Bu Inger jawabnya gimana coba? Misalkan ada kayak gitu. Kebetulan saya sendiri kan juga gitu, Mbak. Kebetulan saya itu peminum dot yang sangat lama, Mbak. Tapi kan nggak ada riwayat telat bicara. Iya, betul. Jadi emang beda-beda ya. Di masing anak-anak itu kan beda-beda gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, analoginya begini. Kita itu nggak bisa menyamaratakan semua. Kayak gini loh ya. Misal nih contoh. Bu Inggar makan mangga
mangga muda, nggak apa-apa. Saya langsung mules gitu misal. Kan nggak boleh kemudian gini, lah ini nggak apa-apa, Bu Inggar nggak apa-apa kok gitu loh. Mangganya nggak salah gitu. Iya memang mangganya nggak salah gitu loh. Bu Inggar juga nggak salah, cuma kan saya punya kondisi khusus yang nggak bisa gitu kan, nggak boleh disamakan. Nah, ketika memang saya sadar bahwa perut saya ini sensitif, maka saya jangan maksain dong gitu loh untuk tetap mengkonsumsi mangga muda ya. Nah sama anak memang ada yang nggak apa-apa, dia nggak terlambat bicara, nggak ada masalah makan, dia tetap ngedot sampai besar. Tetapi ketika kita sudah langsung mengetahui ada indikasi yang berbeda, ada gejala berbeda, anak yang lain adalah punya hambatan gitu ya, bicaranya terlambat, makannya susah dan lain-lain, maka kita jangan memaksakan bahwa itu bukan karena ini gitu kan. Kita harus membuka pandangan bahwa oh iya bisa jadi berarti karena ini. Jadi salah satunya adalah karena DOT gitu. Dan memang kan terlihat Bu Afi ya. Jadi gini, misalnya kenapa anak tetangga boleh ngedot, sedangkan anak saya enggak gitu kan. Lah dia sendiri kan juga akan merasa bahwa oh ada yang sesuatu yang salah ini gitu. Maksudnya ada perkembangan yang belum dimunculkan anak, sedangkan di anak tetangga sudah gitu. Dikiranya tidak ada hubungannya dengan dot, padahal sebenarnya itu ada hubungannya sama dotnya itu gitu kan. Sebenarnya kan sudah ada masalah gitu. Iya, jadi ketika kita memang tahu bahwa ada masalah, maka poin-poin yang memang berpotensi untuk membuat masalah itu lebih besar ya harus dicoba disingkirkan, diatasi. Sama seperti gadget. Nanti kapan-kapan kita ngobrol tentang gadget ya. Iya betul. Oh nggak apa-apa Bu, anaknya itu loh malah berkembang gitu ya, malah dia pinter coding misalkan, pinter. Iya dia gitu, karena nggak ada problem lain-lain. Kondisinya beda-beda. Anak yang punya problem ya gadgetnya lepas dong, nggak mungkin kita samakan. Nanti kalau mau disamakan mau anak kita semua disamakan gitu kan, nggak mau juga ya. Jadi intinya kita harus membuka diri, membuka pandangan kita bahwa tiap anak berbeda, maka ketika kita memang mendapati anak kita ini punya kekhususan, maka kalau ada ahli atau profesional memberikan gambaran, ini bisa jadi karena ini, itu pertama kita jangan denial. Yang kedua, jangan mental block membatasi, oh nggak bisa, ya kan? Terus kalau nggak bisa, terus ya gimana? Sebagai praktisi, saya bisa apa gitu kan? Kalau saya mensyaratkan itu, tolong itu ya nanti supaya latihannya progresnya lebih cepat, terapinya gitu ya. Terus nggak bisa ya sudah, terus gimana? Jadi kita kepengen ada perubahan pada anak, tetapi kita nggak mau berubah, kan nggak bisa ya. Hanya menuntut ahli atau terapis yang mengubah anak kita, nggak bisa. Kitanya juga harus ada perubahan kan. Iya betul. Kita kepengen anak kita berubah. Termasuk, dan yang dirubah itu sebenarnya salah satu hambatan yang harus kita singkirkan kan gitu. Jadi memang terapi kan harus kerjasama semua pihak. Saya nggak mungkin mengontrol di rumah, terus saya menjadi satpam, ibu dotnya ingat loh ya, nggak boleh kan, nggak mungkin. Jadi meskipun saya sarankan gini-gini, nanti di rumah orang tua tetap yang pegang kendali. Jadi memang untuk nyapihnya nih ya, nyapihnya memang tidak mudah, pasti. Semua perubahan itu diawali dengan proses adaptasi yang nggak mudah kan ya, berubah apapun loh. Kita pindah rumah adaptasi, kita pindah sekolah adaptasi, dan itu pasti ada dinamikanya ya, termasuk pindah dari ngedot jadi nggak adot gitu kan. Pasti itu ada fase. Jangan berharap semuanya itu akan instan mudah semudah kita balik tangan gitu. Nggak mungkin, pasti ada rewel-rewelnya, ada sulit-sulitnya ya. Nah, saran saya siapkan waktu khusus. Kalau misalkan Bapak Ibu bekerja, kalau bisa ada cutinya, gitu. Ada cuti misalkan seminggu gitu ya, untuk memprogram lepas. Kenapa? Kalau ada rewel-rewelnya, orang tua sendiri yang handle, bukan neneknya, bukan pengasuhnya, ya kan, bukan orang lain.
Karena kalau misalkan orang tua masih sibuk, kemudian rewel, terus nenek yang ambil alih, biasanya nenek itu lebih nggak tega. Aduh, Ya. masih nangis terus, udahlah, gak usah sampai dulu gitu. Kasih lagi, kasihan terus gitu kan. Nah, kalau orang tua menyiapkan waktu khusus, nanti pas rewel-rewel orang tua yang akan benar-benar mendekat gitu kan, nyelimurkan, menghibur dan lain-lain, ya kan. Jadi memang harus tekad kuat dulu, kemudian siapkan waktu khusus dan kerjasama antara bapak ibu karena menangani anak rewel proses HP itu berat. Saya karena punya perbandingan satu anak dot satu anak ASI, jadi saya bisa merasakan yang lebih berat itu nyape yang dot, yang Iya, ASI, betul. yang ASI lebih mudah, tetapi ikatan emosionalnya lebih berat yang ASI karena kan biasanya nempel tubuh kita, gitu ya, menyatu sama tubuh kita, kemudian lepas tuh kayak ada berasa kehilangan gitu ya. Dulu dia sudah nggak membutuhkanku lagi gitu ya, sudah nggak peluk aku lagi. Kalau dot kan dia memang nggak nempel ke kita dengan alat, cuman lebih susah teknisnya. Jadi dia masih muter nyariin botolnya gitu kan, rewel gitu. Memang kasihan sih, kasihan banget itu. Cuma saya mikir kalau nanti badannya tambah besar, saya tambah susah ya. Gendong Iya. mana, mampunya gimana ya kan. Nah itu, jadi apalagi terapis gitu ya yang mungil-mungil, orang tua aja menghandle nggak sanggup gitu yang tiap hari bareng dan tiap hari disayang sama anak, apalagi kita yang orang asing terus kita diminta untuk membantu mengatasi melepas dotnya atau membantu mengatasi masalah kesulitan makannya tanpa harus syarat dan kondisi ini dikerjakan gitu ya kan. Iya. Bisa. Kita terapi misalkan seminggu hanya 2 kali atau 3 kali, hanya 1,5 jam. Terus di rumah yang 24 jam dikurangi durasi terapi atau durasi sekolah, kan lebih banyak di rumah. Jadi kadang kita itu kesulitan ketika melatih makan itu problemnya itu. Melatih lepas dot, perilaku, ya karena di rumah belum sejalan. Gitu. Terus terakhir Bu Afi, ini mungkin cara menyapih yang paling bagus itu bagaimana? Nah, Cukup dengan mengurangi dosis pelan-pelan atau ekstrim langsung kita nggak boleh gitu seperti itu? Kalau cara sih saya kembalikan ke orang tua ya, karena gini, saya yakin bahwa tiap anak nih unik. Nyape drastis bagus nggak? Ada loh anak yang nyape drastis bagus. Lah anak saya dulu nyapenya drastis. Ada yang sekarang kan gini with love gitu ya, pelan-pelan bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya malah saya nggak bisa kayak gitu. Karena saya tipenya kalau kayak gitu malah nanti semakin nggak tega gitu loh. Tiap keluarga kan punya value sendiri ya, cara menanamkan sesuatu ke anak gitu ya, memprogram sesuatu ke anak. Kalau saya memilih untuk yang langsung. Jadi waktu itu dotnya saya gunting, kemudian saya umpetin gitu ya. Atau kalau yang ada pun saya gunting gitu. Kemudian saya bilang nggak bisa, nggak ada. Tapi kemudian saya yakin bahwa doa itu punya kekuatan. Jadi saya doa. Jadi air putihnya itu didoakan. Saya kasih doa. Gitu. Kemudian minum ini. Gitu. Atau kemudian saya masukkan teh ya gitu. Kemudian sambil dihibur, sambil diajak keluar, dibuat lupa sampai akhirnya dia tidur gitu kan. Akhirnya besoknya dia terus doa. Airnya itu yang kan kita pasti sama tahu lah ya, kalau air dikasih doa itu kan molekulnya memang berbeda ya. Nah, itu yang saya gunakan untuk air tehnya, air minumnya. Nah, kalau saya memilih cara itu. Tapi kalau mau pelan-pelan, misalkan nih, kalau saya sarankan ke orang tua, kalau mau pelan-pelan, pertama kurangi volumenya. Misalkan sehari 1000 cc, ya bertahap kurangi jadi 800 gitu ya. Kalau biasanya 5 kali, bertahap kurangi jadi 4 kali. Setidaknya rewelnya nanti hanya 1 kali gitu kan. Kemudian terus setelah volume dikurangi, atau mungkin keencerannya, kekentalannya. Jadi yang biasanya 2 sendok atau 3 sendok kurangin gitu kan, sehingga susu itu tidak terlalu menjadi enak lagi gitu loh.
dikurangi dikit-dikit. Kemudian ininya ya, CC frekuensinya. Maksudnya misalkan tadinya tidur Hari berapa kali gitu ya. itu tadi ya. Jadi yang sekarang malam aja, siang enggak gitu loh. Jadi bertahap boleh. Waktu. Mau drastis ya mau pakai, kalau kita muslim pakai doa boleh. Yang enggak boleh jangan pakai yang mistis gitu ya. Misalkan sorry ya, misalkan ke dukun gitu ya. Kalau kita muslim ya jangan gitu loh. Tapi kalau orang punya kepercayaan sendiri untuk itu, kemudian pakai cara itu ya itu kembali lagi pada orang tua, terserah. Tapi kalau saya lebih penting yang ini aja. Kalau saya ya karena muslim, atau kita pakai cara-cara yang apa ya, seperti kita membentuk perilaku gitu, bertahap gitu. Itu Bu Indra. Oke. Sudah ada yang disampaikan lagi Bu Afi selain itu? Sementara pertanyaannya seperti itu. Saya pesan sudah ya. Semangat lah ya. Semangat Oh iya, semangat menyapi maksudnya. Semoga penjelasan atau ngobrol kita malam ini yang singkat ini sedikit banyak bisa ini ya, bisa memberi pencerahan. Bukan berarti kita tidak memahami gitu ya, sulitnya orang tua dalam mendidik, mengasuh, terutama untuk masalah DOT. Tapi ini adalah justru demi kebaikan dan perkembangan anak di fase-fase berikutnya supaya lebih bagus. Terima kasih Bu Indar atas ini malam ini, diskusinya malam ini. Baik, sama-sama Bu Afi. Baik, saya simpulkan Bu Afi, sebenarnya dot hanya digunakan sebagai pengganti ketika pemberian ASI terhambat ya. Jadi hanya sebagai pengganti saja, cukup 2 tahun di masa perkembangan anak. Kemudian setelah 2 tahun sama seperti ASI harusnya segera disapih gitu. Karena nanti apabila tidak disapih ada pengaruh-pengaruh yang akan menghambat perkembangan anak, tetapi tidak semua anak mengalami itu mungkin. Tetapi ada juga anak yang langsung terlihat gitu. Bisa berpengaruh di alat bicara, itu di artikulasinya bisa, kemudian juga perkembangan bicaranya juga bisa terhambat karena otot-otot di sekitar mulut itu di alat bicara itu belum terbentuk gitu, atau belum menunjang untuk kemampuan bicaranya. Kemudian berpengaruh pada perilaku, bisa di emosi terutama di tantrum kalau untuk anak-anak yang biasanya sudah mendapat kenyamanan di DOT. Kemudian juga berpengaruh di pola makan berikutnya karena dia akan terbuai dengan makanan yang hanya melewati saja, tidak perlu dikunyah, tidak perlu usaha untuk membuat makanan itu masuk ke dalam mulut gitu. Kemudian juga cara mengurangi yang paling baik sebenarnya tidak ada, tergantung pada masing-masing anak-anak ya. Jadi kebutuhannya anak-anak seperti apa. Apabila secara ekstrim langsung dihentikan pun tidak apa-apa gitu. Atau dihentikan secara perlahan-lahan, mengurangi frekuensi pemberian, entah itu di malam hari saja ketika tidur, kemudian frekuensi juga misalnya 5 kali dalam waktu semalam itu 5 kali pemberian dikurangi 1 kali, kemudian bisa juga di keenceran susu tadi ya, sehingga merasakan tidak enak atau mungkin kurang kenyang sehingga dia butuh asupan yang lain. Itu ya Bu Afi. Jadi semoga, dan yang terakhir itu semangat gitu, meskipun nanti ya betul, jadi meskipun masa penyapihan itu akan membutuhkan tenaga, waktu, dan kesabaran yang tidak sedikit gitu. Tapi untuk beberapa anak pun sebenarnya biasa-biasa saja ya Bu Afi ya, tidak perlu lama gitu. Jadi memang kembali lagi ke keluarga masing-masing, kemudian kembali lagi ke tipe anak masing-masing gitu. Jadi tetap aturannya bahwa DOT itu sebaiknya hanya sampai usia 2 tahun sebagai pengganti ASI. Baik, terima kasih banyak Bu Afi diskusi kita malam ini. Semoga nanti bisa bermanfaat buat yang menonton di
webnya Almas ya, di apa tuh YouTube-nya Rumah Terapi Almas gitu. Semoga bermanfaat. Baik, saya tutup. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya mau